Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kesehatan. Salam sehat semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan masalah kesehatan dengan tema peran bidan dalam promosi kesehatan. Oke, langsung saja. Latar belakang. Tantangan dalam kesejahteraan dan kesehatan masyarakat saat ini sangat berat. Banyak perilaku masyarakat yang saat ini menimbulkan masalah kesehatan. Bidan dan tenaga kesehatan lainnya harus berkompetensi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari promosi kesehatan yaitu memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka, menciptakan suatu keadaan yakni perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu bidan sebagai advokator. Advokasi adalah suatu pendekatan kepada seseorang atau badan organisasi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kelancaran suatu kegiatan. Yaitu advokasi dapat dilakukan terhadap pengambil keputusan dari program atau sektor terkait masalah kesehatan maternal neonatal. Oke. Bidan melakukan upaya agar pembuat keputusan mempercayai dan meyakini bahwa program yang ditawarkan perlu mendapatkan dukungan melalui suatu kebijakan. Targetnya yaitu meliputi pembuat keputusan, pembuat kebijakan, pemuka pendapat, pimpinan agama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, media, dan lain-lain. Dalam persyaratan program advokasi yaitu meliputi kredibel, dapat meyakinkan para penentu kebijakan. Yang kedua yaitu feasible, baik secara teknis, politik maupun ekonomi. Yang ketiga yaitu relevan, yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu urgent, yaitu memiliki tingkat urgensi yang tinggi, yaitu tingkat kegawatan atau kepentingan yang tinggi. Untuk yang kelima yaitu high priority, yaitu memiliki prioritas yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu contoh kegiatan bidan sebagai advokator, advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal, yaitu advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman. Contohnya adalah itu. Oke. Selanjutnya yaitu peran sebagai edukator atau edukasi, yaitu sebagai pendidik, memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien, melatih dan membimbing kader, mentorship dan preceptorship bagi calon tenaga kesehatan dan bidan baru. Yang selanjutnya yaitu informasi yang disampaikan berkaitan dengan daur hidup wanita. Yang pertama yaitu masa hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir. Yang kelima yaitu tumbang. Yang keenam yaitu masa reproduksi sehat. Yang ketujuh yaitu menopause dan klimakterium. Untuk yang kelima tadi yaitu tumbang, yaitu masa tumbuh kembang anak atau balita. Untuk selanjutnya yaitu peran bidan sebagai fasilitator adalah peranan yang berkaitan dengan upaya dalam menstimulasi dan mendukung upaya-upaya masyarakat sehingga mempermudah kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam bidang kesehatan. Istilah fasilitator berasal dari kata fasilitasi yang berarti sarana. Maka memfasilitasi berarti memberikan sarana agar tercapai tujuan. Sarana tersebut biasanya untuk memperlancar proses kegiatan, seperti memfasilitasi proses agar kegiatan berjalan dengan lancar. Keberhasilan pelaku pemberdayaan dalam memfasilitasi proses pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Fasilitator harus terampil mengintegrasi tiga hal penting yakni optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan yang ketiga adalah optimalisasi partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada saat menjelang batas
waktu harus diberi kesempatan agar siap melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, fasilitator harus mulai mengurangi campur tangan secara perlahan. Nilai-nilai universal dalam fasilitasi meliputi demokrasi, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, kesamaan derajat. Fasilitator selaku ketua dalam pelaksana memiliki peran sebagai berikut, yaitu memfasilitasi pembentukan desa siap antarjaga di wilayahnya masing-masing. Di sini fasilitator berperan dalam pembentukan desa siaga di wilayahnya. Yang kedua yaitu melakukan penggalangan solidaritas masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan desa siap antarjaga. Di sini fasilitator membantu mengembangkan UKBM serta hal-hal yang terkait lain. Contohnya PHBS, dana sehat, tabulin, desolin, dan ambulans desa. Untuk yang ketiga yaitu mendorong anggota masyarakat untuk mampu berpendapat dan berdialog dengan sesama anggota masyarakat, tokoh, pemuka agama, pemuka masyarakat, petugas kesehatan, serta unsur masyarakat lain yang terlibat dalam pelaksanaan desa siap antarjaga. Fasilitator desa siap siaga membantu dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada di wilayahnya secara musyawarah bersama. Yang selanjutnya yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan desa siap antarjaga secara berkesinambungan. Fasilitator setiap bulan melakukan pertemuan dengan kader dan tokoh masyarakat lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu bidan menjadi penghubung antara masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan. Fasilitator yang dimaksudkan yaitu membantu tenaga kesehatan dalam pelaksanaan desa siaga di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya kita memasuki peran bidan sebagai motivator. Sebagai motivator, bidan berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat dalam hal kesehatan. Bidan memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan. Contoh kegiatan motivasi yaitu 1. Bidan memberikan motivasi pada ibu hamil untuk mengkonsumsi nutrisi yang baik. Yang kedua yaitu memotivasi untuk melakukan persalinan yang bersih dan juga aman. Untuk yang ketiga yaitu memotivasi dalam pemberian ASI eksklusif. Health problem and need assessment. Yang selanjutnya yaitu health problem, yaitu masalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah masalah kompleks yang merupakan hasil atau dampak dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Datangnya penyakit merupakan hal yang tidak bisa ditolak, meskipun kadang bisa dicegah atau dihindari, menurut Noto Atmojo 2007. Yang selanjutnya, masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Berdasarkan survei kedokteran pada 2012, angka kematian ibu masih di atas 200 setiap 100.000 kelahiran, sedangkan kematian anak di atas 34 per 100.000 kelahiran. Kehamilan tidak diinginkan dan juga aborsi juga terus meningkat. Balita dengan gizi buruk atau yang disebut dengan stunting. Need assessment yaitu suatu proses sistemik untuk mengidentifikasi kebutuhan atau kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan. Menurut Kaufman 1998, need assessment adalah proses formal untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sebagai kesenjangan antara kondisi nyata dan hasil yang diharapkan, memprioritaskan kebutuhan berdasarkan pada biaya, dan memilih kebutuhan yang paling penting. Tujuan dari need assessment dalam layanan kesehatan adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk membawa perubahan yang berarti dalam suatu populasi. Untuk subjek dalam need assessment layanan kesehatan adalah populasi atau sasaran yang akan menerima manfaat dari layanan kesehatan tersebut. Untuk langkah-langkah need assessment-nya sendiri yaitu, pertama, merancang dengan presheet strategi. Untuk yang kedua yaitu menilai kesehatan, kualitas hidup, kualitas kehidupan, perilaku, dan juga lingkungan. Yang ketiga yaitu kapasitas capaian. Untuk yang keempat yaitu peningkatan outcome program.
Dan kita lihat di sini, ini adalah health program, langkah-langkah untuk need assessment bisa dipahami di sini untuk langkah-langkahnya sesuai dengan panah. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan sebagai peran bidan. Peran bidan yaitu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, mencakup mengkaji status kesehatan, menentukan diagnosis, menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana, mengevaluasi tindakan yang telah diberikan, membuat rencana tindak lanjut kegiatan atau tindakan. Yang terakhir yaitu membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan tindakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.